Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Senam Yama Indonesia Channel pada hari ini tanggal 2 Maret tahun 2022, hari Rabu malam. Pada hari ini kita akan bersama dengan Kang Sastra Yamadewa, guru kita yang akan nanti memandu kita berlatih senam lawan COVID atau senam lawan Omikron. Karena hal ini yang masih ngetren adalah Omikron. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita sampai kepada latihan kita pada malam ini, saya ada background di belakang ini. Ini nanti setelah acara ini kita akan bersama dengan Pak Dr. Ferdinand Elaihat. Ya, kita akan diskusi tentang Indonesia menuju endemi. Wah, ini seru. Ada beberapa indikator ya yang bisa jadi endemi. Tapi sebelumnya saya laporkan dulu bahwasanya kondisi status COVID pada hari kemarin, ya kemarin itu ini ya, ini hari ini, tanggal 2 Maret ya. Kalau dilihat angka statistik di samping ini naik lagi kembali ke 40.000 ya. Kemarin tanggal 1 sudah 24.000, sekarang naik kembali ke 40.920, dan Jawa Barat masih pegang rekor ya, disusul oleh Jawa Timur ya. Jawa Barat itu 8.659, disusul Jawa Timur 4.000 sekian, 4.900. Kemudian Jakarta ke 4.900. Jadi yang lain masih bisa. Nah, kalau kita lihat di sisi saya sebelah sini, nah ini yang menarik ya Bapak Ibu sekalian. Dari hari ke hari angkanya naik terus ya, sempat turun ya. Tanggal 2 Maret ini angkanya di 376. Berarti yang memprihatinkan adalah bahwasanya Omikron yang dianggap sepele atau yang dianggap ringan ternyata mendapat kematian yang cukup tinggi juga ya. 376 orang dan naik dari kemarin 325, berarti ada sekitar 50 orang bertambah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati dari perkembangan COVID Omikron ini, banyak orang merasa bahwa gejalanya hanya ringan. Ya, ringan dalam arti kata batuk, bersin, kemudian gatal tenggorokan, demam sedikit dan sebagainya. Tapi juga banyak orang tidak merasa kalau dia sakit, walaupun sebenarnya kalau dites ternyata dia sakit. Ini kontroversi antara orang yang menderita sakit dengan orang yang tidak menderita sakit, perlunya dengan tes antigen dan sebagainya itu menjadi polemik juga, karena orang yang tidak bergejala tapi menularkan atau orang tanpa gejala ini justru malah lebih berbahaya karena dia kemana-mana merasa dirinya sehat. Nah, jika dia mengabaikan protokol kesehatan, maka dia menimbulkan kita yang disebut, apalagi dia berada di ruang tertutup, ya ruangan yang tertutup dan banyak orang, semua orang lalai dengan dengan masker terbuka, mau makan misalnya mau makan, maka dikenal yang disebut super spreader. Nah, jadi penyebaran dari satu orang kepada lebih dari 50 orang. Bisa terjadi seperti itu. Nah, ini kemudian menimbulkan satu permasalahan baru ketika lebih banyak orang semuanya merasa dia tidak terlalu sakit, kemudian sesuai dengan anjuran dia isolasi mandiri. Nah, persoalannya adalah ketika dia memiliki komorbid atau kelemahan tertentu pada fisiknya, justru orang-orang ini tidak tertolong. Dan saya mendapat informasi, justru juga banyak sekarang selain lansia adalah balita yang kena korban dari Omikron ini. Jadi kalau dibilang ini ringan, ya tidak juga. Ternyata korbannya kalau dilihat sebelah saya ini kan luar biasa banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita juga perhatikan bahwasanya apa yang selama ini menjadi concern kita, bahwasanya ini ya, patuhi protokol kesehatan ini bukan main-main ya. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat, saya punya gambar bagus ini di Pak. Baru aja saya bikin ini. Jadi patuhi protokol kesehatan menjadi syarat mutlak. Walaupun
tadi katakan vaksinasi juga tidak menjamin kalau orang itu tidak menderita infeksi dari virus corona, walaupun fatality rate-nya rendah katanya dengan vaksinasi. Tapi tetap protokol kesehatan menjadi syarat utama ketika kita menghadapi apapun bentuk dari varian COVID. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sudah standar bahwa protokol kesehatan kita tahu menggunakan masker itu paling penting. Ya, jangan kita abai, ya, mencuci tangan, ya, kemudian juga menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ini yang ditambah lagi juga jangan makan bersama, ya, makan bareng, ya, dikhawatirkan menjadi sumber penularan. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kembali kita mengingat akan pentingnya satu cara yang selama ini sudah bagus menurut saya, menurut kami, yaitu jurus menghindari COVID. Ya. 3 hal penting yaitu iman, aman, dan imun. Jadi kita kembali back to basic. Ini awal-awalnya sudah dianjurkan oleh Satgas COVID bahwa sebenarnya untuk bisa mengatasi semua permasalahan yang kita hadapi, 3 hal ini menjadi penting. Ini luar biasa kalau menurut saya konsep yang disampaikan oleh Satgas COVID yang paling istilahnya yang paling bisa diterapkan sebenarnya dari konteks perorangan maupun konteks masyarakat. Yaitu yang pertama adalah iman, ya. Jadi kalau memang kita beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, minta perlindungan pada Tuhan. Nanti kita bicarakan mengenai holistik, ya. Kesehatan holistik itu kan terdiri dari pikiran, kemudian emosi, kemudian fisik, dan juga yang keempat adalah spiritual, spirit, ya. Nah itu, jadi iman menjadi penting. Jadi kenapa kami Mas selalu bilang berdoalah sebelum melakukan ini untuk kesembuhan. Yang kedua adalah aman. Aman tadi sudah katakan kita terapkan protokol kesehatan minimal 3M, tapi yang sekarang diharapkan 6M. Ya tadi saya katakan. Kemudian yang lain adalah imun. Nah, bagaimana imun ini bisa dibangun? Biasa kita tahu bahwa dianjurkan untuk makan yang benar, makan yang sehat, ya, minum vitamin, suplemen, misalnya vitamin C, vitamin D, kemudian juga berjemur di matahari, kemudian istirahat yang cukup, kelola stres, dan yang penting adalah berolahraga. Nah, berolahraga seperti apa yang sebenarnya menjadi anjuran kita? Makanya Senam Yama Indonesia menawarkan satu senam yang sangat sederhana, yang efektivitasnya sangat baik, karena memang bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja. Dalam situasi isolasi mandiri lebih penting lagi, ya, karena kita pada umumnya isolasi mandiri itu orang hanya tidur-tiduran saja, ya. Kemudian tidak memanfaatkan waktunya untuk badannya bergerak. Padahal salah satu faktor penting daripada pembangun imun itu selain makanan dan juga tidur dan juga berjemur adalah olahraga. Nah, olahraga kita adalah senam lawan COVID atau Senam Yama Indonesia yang didesain oleh Kang Yama untuk melawan virus dengan membangkitkan imunitas tubuh kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali kita ke laptop, bahwasanya untuk bisa mengatasi kondisi COVID ke depan, yang penting adalah bagaimana imunitas baik corona takut. Nah, ini yang selalu menjadi kita punya slogan bahwa imunitas baik corona takut. Ayo bersama kita lawan corona dengan senam lawan Omicron bersama Senam Yama Indonesia. Jangan kemana-mana dulu, Bapak kalian, kita ikuti latihan kita bersama dengan Kang Yama dengan senam lawan Omicron, bergerak, bergetar, dan berenergi dengan memanfaatkan the power of energy medicine. Silakan Kang Yama, kita mulai. Oke, siap. Oke, terima kasih Dokter Is. Selamat malam semuanya. Salam jumpa lagi dengan Senam Yama Indonesia. Dengan senam energi, ya, mengaktifasikan tubuh kita supaya mengeluarkan energi bermanfaat untuk tadi kesehatan dan melindungi tubuh kita dari virus, ya. Jelas gitu kan.
Sampai sekarang ini disebutnya juga virus siluman ya dok. Siluman. Jelas panduan tadi namanya iman, aman, dan imun. Saya kategorikan hening dalam keimanannya, ya, bening dalam kejiwaannya, gitu kan ya. Beningkan supaya tadi aman, gitu kan ya, dengan mengadakan kebersihan dan mengolah kebersihan menjadi kebeningan jiwa, gitu kan, kelonggoan jiwa, gitu kan. Dan cipta, mari kita ciptakan imun itu, gitu kan, karena ada di tubuh kita dan itu akan berguna, gitu kan, imun atau daya tahan tubuh kita sambil akhirnya menjadi kategori ini menjadi budi, ya. Dari hidup, sir, hening, bening, cipta, budi, daya, karya manusia. Maka jelas budidaya itu sendiri atau jadi pagar atau benteng, baik secara individu ataupun suatu menyeluruh negara, menjadi landasan untuk tegaknya aturan. Itu yang saya kategorikan. Virus ini apakah buatan, apakah panggeing atau mengingat dari Yang Maha Kuasa atau dari kategori alam itu sendiri. Maka kita berhubungan bukan hanya dengan sesama manusia, tapi ternyata ada virus yang notabene berbahaya, tapi kita harus seiring berjalan bersama. Makanya tadi bagaimana menuju endemik tadi, gitu kan, beriringan bersama virus yang tanda kutip berbahaya. Sama halnya dengan setan, sama halnya dengan iblis, sama halnya dengan jin, sama halnya dengan siluman, gitu kan ya. Ya, seperti itu kategorinya. Bagaimana kita berdampingan, hidup bersama dengan iblis, setan, jin, siluman, dan lain sebagainya yang sifatnya menghantui, menakutkan, bahkan bisa membahayakan kita, menjerumuskan kita, sampai kita celaka, bahkan tidak selamat. Nah, bagaimana caranya? Maka tadi jelas kategorinya. Iman, aman, imun. Hening, bening, cipta. Dari sir, hidup itu sendiri, maka menjadi sebuah budi. Ya. Nah, budi ini bagaimana? Gitu kan? Karena ada budi pekerti, gitu kan ya. Satu, budi pekerti, kedua budi karya, ketiga budi karsa atau daya, keempat budi cipta, kelima budi luhur. Ini budi, budi utomo, budi utama. Nah, budi utama ini ada di Indonesia, sudah dikatulis diwakan, sudah ditulis menjadi kebangkitannya Indonesia. Ya, nah, orang lain kiamat, kita kiam berdiri. Negara orang sana sedang ramai perang, baik kubu Rusia ataupun kubu dari NATO, Amerika segala macam, Indonesia non-blok. Nah, saatnya lah kita membangun dari cipta itu sendiri. Ya, Indonesia maju ke depan untuk tadi kedamaian. Bebaskan dari virus ini, selamatkan bangsa negara ini dengan gerak, dengan getar, dengan energi. Paling sedikit dengan doa hati kita masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tuhan masih ada. Oke, siap bergerak dok. Mantap. Siapa Ferdinand? Ada lagi nih hening. Ya habis tadi dokter sih bilang iman, aman, imun. Oh ini hening. Pak Dokter Ferdinand Lahat ikut latihan malam hari ini, nanti kita diskusi ya tentang diskusi. Siap. Siap. Pak Tovan ada hadir Pak Tovan? Ya, belum. Ada Pak Tovan? Hadir. Hadir. Kita gerak dari budaya ya, budidaya manusia ya. Dari dasarnya dulu budaya, atau mungkin gerak langkahnya dari silat menuju ke senam. Ini ada senam energinya ya.
Oke. Seperti biasa, rapatkan seperti ini. Ya. Lalu untuk mengaktifasikan energinya, ya, buka kaki kirinya, treng, tumitnya beradu, tangan masih ini, lalu kaki kanan, seret, lalu ke depan kan, telapak tangannya, lalu ke belakang kan, lenturkan saja, tarik ke pinggang, lalu masukkan, jinjit, putar tumitnya, turun. Ya, segitiga kan. Masukkan, turun. Kang Ardi, musik itu lah. Nah, dibuka telapak tangannya. Tarik. Tarik ke dada. Segitiga kan. Pun sapun sampura Nah, oke. sampura Tarik. ingsun. Rasaku mau Buka. seket Rapatkan. Pelan-pelan aja. kajaga kurunguna Ya. irung kajaga ku angsena Jinjit kaki kiri ke depan. kajaga ku awasna Jinjit kaki kiri ke depan. kajaga ku ucapna Oke. susunan kajaga tiba heula Lalu tekukan sedikit. najan tangtu di jayana Dorong ke najan depan. pasti di akhir Kepalkan tangan kiri. tangtuna Tangan kiri. Gitu Mang Usep ya. pastina rasa moal mata ku Siap. makasa. Nah, Sabab terus hirupna turun ke bawah. maha kawasa Nah, di sini turun ke bawah, basana Terak. ngajak carita dipusar ya, tapi masih jinjit. Lalu dibuka kepalanya, prak. uji alam Yang kepala tangan kiri dibuka, krek. Kaki kirinya ke samping, dina adeganana turun sedikit. pamadegan Ya, pancet kanu maha kawasa coba diulang Sasam kembali. rambut dugi Siap. nyanggakeun uji Oke. daya upaya Dari sini, tret, Gunung manusia turun. Ya, ke samping. Tangannya tidinya bakti telapak, saling bukti tarik, bukti mi banda harti turun ke dada. sangkan surti sanggeusna ngarti hamo anggeusna Lalu jinjit pamangesan, kaki kirinya. hamo eureun Tep. di pangeureunan Tekuk sedikit, anggeus dorong tangannya, kepalkan. Tangan kiri di kepal, anu tangtu geus di lalu ke bawah kan, dipusar. Lalu dibuka tangan kirinya, lalu ke samping kan, kaki kirinya. Oke. Lalu buka tangan kanannya ke samping, lalu buka tangan kirinya ke samping lagi. Ya, ulangi. Ya, siap. Nah, pelan-pelan aja Bang Usep ya. Segitiga kan, turun. Ya, tarik. gede tanpa watas. Tarik. Satangtung, Turun ke dada. pasti. Jinjit kaki kiri. Gening ayeuna Tekuk bukti sedikit. kalawan Dorong dada. tangannya. Kepalkan tangan kiri. Kalawan pujina Gusti, Tarik ke pusar. bawangi Ke bawah tangan kirinya. Lalu dibuka tangan kirinya. diri saliran, Kaki diri kirinya tangki, ke samping. sanyandi. Buka tangan kanan. Dina, Tuh, yang 2, 3, 4. salirannya Pelan-pelan. Buka tangan kanan. Iya. Siap. Sudah begitu? pangaubah Ya, rasa maju. buana, Kaki kanan. rauh dauh ngajak Ulangi. saya, wayah Ulangi, kesana, perhatikan. Pelan-pelan. Dari sini. arti ngaharaja ngahiji, Ya, kaki kanan maju. madep Up, ngahiji, tahan dulu. iki rejeng jiki, Kaki kanan dulu maju. Dari sini, tunggal, kaki kanan maju. pasang Tangannya ke sini. di banda Ya, imah coba. teukeun sakulawargi, Bareng. nyataana tumarima, Iya, sapangadeg kula sawargi, kaki kanan. iya satuhu, Masukkan tangan. Kuku sepuh sarta piwuruk Heeh. pipi tutur guru Kepal maju. Pelan-pelan.
Ibanda Ridho Gusti Widi Sepuh Sinarang Guru. Hormat. Gimana? Kudu ketong ngacang ting. Nah, jingjit. Tekuk lagi. Maut bakal Ulangi. Siap? Enggak, dari awal. Dari awal. Segitiga. Sereng. Ya, tarik. Tuh, 2, 3. Telapak tangan 4. Tuh, 2, 3, 4. Turun ke dada. Tuh, 2, 3, 4. Jinjit kaki kiri. Tekukan badannya. Dorong tangannya. Kepalkan tangan kiri. Tuh, 2, 3, 4. Turunkan ke pusar. Tahan dulu. Tuh, 2, 3, 4. Buka. Lalu tuh 2, 3, 4. Majukan ya ke samping kaki kirinya. Tahan. 1, 2, 3, 4. Buka tangan kanan. Tahan. Tuh 2, 3, 4. Buka tangan kiri. Tahan. Pandangan ke depan. Tahan di sini. Tuh 2, 3, 4. Ya. Kaki kanan. Jinjit dulu. Lalu tangannya ke pinggang. Kepal tangan kirinya. Lalu majukan. Iya. Jinjit. Selesai. Pak gong ke 1. Bisa bareng semuanya? Iya bareng coba. Kita mulai bareng. Usap rambut. Ya mulai. Tuh 2, 3 pusat. Samping. Tuh 2, 3 samping. Tuh 2, 3 turun. Angkat. 1, 2, 3, 4. Naik. 1, 2, 3. 8. Tuh 2, 3 dada. Jinjit kaki kiri. Tekukan badannya. Majukan sedikit tangannya. Kepal tangan kiri. Tahan. Lalu ke bawah pusar. Dibuka tangan kirinya. Lalu kaki kirinya ke samping. Buka tangan kanan. Buka tangan kiri. Pandangan ke depan. Ya, sekarang maju. Jinjit. Tangan ke samping, kepal, lalu angkat. Jinjit, tekuk. Siap dari situ. Up. Ayo teruskan ke bawah. Waduh, cina orang tua gimana? Naik lagi, tekuk lagi. Nih babak selesai. Treng, maju. Siap. Gerak 4, maju. Naik. Tahan. Ya, maju. Belit dokter isi. Ya, maju. Siap tarik. Ke samping. Iya. Pukul lututnya. Bak, pukul lututnya. Dak, angkat. Pukul sekarang nah, sama tangan kanan pukul. Dak, tahan. Ya, ke samping, dorong. Ya. Tarik. Ngawaro kuring kana panggero rejeng ngawarah. Iya. Hirup eker. Ulangi dari sana, dari gerak 4 ya. Lanjut. Dari gerak 4 dari sini. Ini gerak 4 ya. Tadi gerakan 1 selesai, sekarang gerak 4. Oke, gerak 4 dari sini di dada, turun ke belakang. Pun sapun sampurasun. Maju, angkat tangannya sedikit. Nah, di kening. Lalu maju kakinya.
angkat tangannya jaga ku ke atas, tahan. panon ajaga Bisa. leta Nah, seperti ini dok. Tahan ya. Tahan ya. Tahan. Tahan. Seimbang. Hap. Pukul. Ya. Maju. Ya. Maju. Ya. Pastina Kesampingan. Tarik. Nah, pukulnya. hirupna Jadi puternya dari sini. maha kawasa Cek. Nah, gitu. Pasana Up. jadi carita Nah, dari situ pukul lagi. Ini. ayana diunggal Lalu kesampingan. Sambil maju. Nah, gitu. Truk. deg Iya. dina adeganana Nah. Sadurang kan. Selesai. Hap. Tarik. Ke bawah. uji tedaya upaya Wah, ini dia. Angkat. Berdoa, angkat itunya, imbitnya. Nah, hormat. didinya bakti salin bukti Dorong sedikit. Angkat ininya. Angkat kakinya ke belakang. Ya, maju. anggeusna panganggesan Turun ke bawah. anggeus oge eureun pada dina Tarik ke dada. katangtuan Tenggorokan. Buka angka 8. Tarik ke pinggang. diuk pikir napa molah Lalu lompat. Lompat, dorong ia ciptaning puji ke bawah. Pluk. Tarik. numur beng sagala alam Aduh, kancang deh. Pukul. Tarik. Plak. mesinnya ho maksudna alam Tarik lagi ke depan. teu gede tanpa watak Ya, waduh. watasna Kayak gebling. Angkat. gantungan rasa Selesai. Cuman segitu. Selesai. Komplit gasang. Itu isinya, ya. Sekarang kita senam nyamannya. Itu isinya. Isinya dari Kanuragan jadi senam Omikron, ya. Oke, sekarang Omikron. Gerakan, ya, jingjit. Kaki kiri. Tekukan. Maju kakinya. Maju kakinya. Omikron biasa. Nah, maju. Tekuk. Dorong sedikit ke depan. Iya, Omikron gimana? Tarik ke pinggang. Masuk lagi ke ulu hati. Dorong sedikit. Lalu dibuka. Silangkan. Kedepankan. Kebawahkan. Ke samping kiri. Samping kanan. Depan kening. Belakang. Lepas. Tarik lagi ke dada. Dorong, buka, rapatkan. Dorong ke atas. Dibuka. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kedepankan. Lalu ke bawah kan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, rapat. Tarik ke dada. Buka tangan kiri. Dipusar tangan kanan di dada. Dorong. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8. Putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. Tahan. Tarik ke dada. Tenggorokan. Dorong ke atas. Tarik. Rapat ke dada. Tarik kaki kanan ke depan jinjit. Tarik. Lalu langkahkan kaki kanan ke depan. Dorong. Tarik ke pinggang. Ya, lepas. Puji diri Kagustina. Tarik. Segala alam. Dorong sedikit, lalu dibuka. Hilang. Mere ciri kuawangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alam letik ente gede tanpa watas. Tahan. Watasna ukur Bawah. Tahan. Manusia pasti. Ke sebelah kiri, tarik ke pinggang. Geser ke sebelah kanan pinggang. Lalu kening. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakangan. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas. Tarik ke dada. Dorong sedikit. Lalu dibuka. Dorong ke atas. Buka. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kedepankan. Ke bawahkan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik. Rapat. Buka. Tahan. Dorong. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawahkan. Tarik ke dagu. Dorong ke atas. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rapat. Tarik ke dada. Lalu tarik kaki belakang jinjit. Tekuk. Ke sampingan. Najan pasti di akhirna. Tahan kuda-kuda tengah. Turun. Lalu dorong tangannya ke atas. Pastina rasa mual mata Buka. Sabab Tarik ke pinggang. Kepal. Kepal di pinggang. Lalu lompat. Asik. Masukkan. Ya, angkat badannya tegak. Segitiga kan. Mundur sekedik. Oke. Semua sudah keringatan, gemetaran ya. Ya. Siap, kaki kiri melangkah sedikit ke depan, kaki kiri. Lalu ya, ini jari simpan di pinggang sedikit. Nempel aja. Tek. Tekukan lututnya sedikit, turun. Lalu kedepankan. Hamo anggus na panganggusan, hamo eureun di pangeureunan. Sabab tahan. Lalu, nah, jinjit kaki kanan. Katangtuan
anu tangtu geus Lalu- tangtukeun. Geser ke sebelah kanan. Diuk pikirna pamolah Lalu diputar lagi. Sekarang tangan kanan di bawah. puji diri ka Gustina. Lalu tarikin ke dada. Alam Lalu dorong sedikit. Dibuka. ciri kuwawangi. Lemesin. Ya, ikutin geraknya masing-masing. Nyaho maksudna alam. Ya, dada bergemetar terus. Teu gede tanpa waktu. Ikutin saja. Watasna Sudah terisi. Pak Ferdinand, Bu Sumi, sudah terisi itu energi. Silakan ikutin gerakannya sendiri masing-masing. Nah, dia sudah menari. Biarkan mengeluarkan tarian jiwanya masing-masing. Ikuti saja. Iya betul Bu Sumi, Pak Ferdinand terus ikuti saja. Jangan melihat di sini. Ikuti, perhatikan rasanya masing-masing. Karena ini sudah aktifasikan, sudah terisi. Nah, itu untuk menangkal virus siluman atau Omikron ya. Terus Pak Ferdinand itu untuk mencegah kita, melindungi tubuh kita dari virus Omikron atau virus siluman. Oke, Dokter Is benar. Bu Sumia terus. Pak Ferdinand terus ikuti saja. Ibanda harti mahutkeun sakulawargi. Kanyataan tumarima sapangadeg kula sawargi satia satuhu kanapi kukuh sepuh Iya, sarta piwuh biarkan dia bergerak aja terus. ratu rejeng indung bapa nada ridho Gusti Kakinya biar lentur, diputar-putar aja juga, nggak apa-apa. kuring kana panggero Ikuti saja. kuring kana isara hirup eker Biarkan dia menari. Tambah besar energinya, tambah gerakannya, tambah cepat, tambah berat ya. Oke. Terus dan terus dia akan, kalau selesai dia akan berdiri sendiri dan duduk, ataupun dia selesai ke wajah dan atau ke dada. Rasaku maula nu seukeut ke wajah dan dia duduk sendiri. Silakan duduk bagi yang selesai dan duduk meditasi langsung. Oke. Telapak tangan dibuka di atas lutut dan biarkan dia bergerak sendiri. Angkat tangannya dari lutut ya, dari atas lutut, dan biarkan dia bergerak memberesi diri sendiri. Keluarkan hormon kebahagiaan ya. Terus alhamdulillah bagi yang punya keyakinan, alhamdulillah astungkare atau puji Tuhan atau Om Shadewa atau dan lain sebagainya. Teguh dengan apa yang kita pegang kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita mohon perlindungan, kita mohon keamanan, kita mohon kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Bisa usap rambut dugi kasa usap dampal. Nyanggakeun puji teu daya upaya. Mang Usep sih Pak. Terima kasih Mang Usep, nanti dipotong-potong ya gerakannya. Alhamdulillah. Dokter Is dan Pak Ferdinand, silakan, ada kembangnya ya. Luar biasa. Iya Pak Ferdinand luar biasa malam hari ini. Kita nyobain gerakan Pencak-silat, ternyata tidak mudah juga. Saya sempat terpotong di awal Pak, jadi tidak bisa mengikuti gerakan itu. Tapi yang penting kena getarannya dong. Ya, bisa. Kekayaan budaya Nusantara Indonesia ini luar biasa. Kang Yama sudah. Ini memang kekayaan Nusantara. Iya, ini adalah warisan budaya ya, Kang Yama. Iya. Orang tua maupun keturunan beliau. Jadi Kang Yama ini campuran antara Kalimantan dengan Sunda. Ilmunya kanuragan. Kalau harus ilmu kesaktian. Nah sekarang
kita transfer ke Indonesia, ke dalam era modern menjadi ilmu kekebalan terhadap penyakit. Jadi kalau dulu orang kebal itu orang Sunda bilang teterak kana bedog ya. Jadi istilahnya kalau disambet sama golok itu tidak sampai terkait saya. Itu orang Sunda kalau ngomong seperti itu ya Kang. Jadi karena ada tadi gelombang energi tadi sih. Ya, jadi itu yang tadi kita diskusikan sama Kang Yama. Sebelumnya kita bicara mengenai stealth Omicron ya. Stealth Omicron atau Omicron siluman sebenarnya. Gelombang. Dan sekarang ini sudah mulai rame karena BA2 sudah terdeteksi juga di Indonesia. Ada 150 sekian kasus yang terdeteksi dengan genome sequencer, ada BA2. Dan katanya tidak juga lebih ringan ya katanya. Tapi kita masih sebut ini stealth ya, masih siluman karena dia belum muncul sebagai penyebab utama seperti Omicron. Ya, walaupun ini adalah bagian dari varian Omicron atau son of Omicron ya. Nah, Bapak sekalian, kita mau diskusi sedikit malam hari ini sebelum kita akhiri dengan Pak Ferdinand Raihat, seorang dokter ahli bidang penyakit menular ya. Beliau ini sekarang ikut hadir di senam Yama karena beliau memang melakukan senam Yama untuk kesehatan dan beliau selalu konsisten dengan jalan kaki ya 10.000 langkah ya Pak Ferdinand. Wah itu luar biasa. Luar biasa. Ilmu kesehatan olahraga bahwasanya jalan kaki adalah olahraga paling murah, paling sehat. Yang paling murah, paling mudah, paling sehat. Itu adalah hanya yang penting orang mau jalan ya. Yang kedua digabung dengan senam Yama yang murah juga ya, gampang juga ya. Tapi kalau yang silat tadi rada ribet juga ya. Kalau kita yang senam yang standar biasa sebenarnya tidak terlalu susah ya, hanya mau atau tidak kita bergerak. Nah Bapak Ibu sekalian, kita sedikit diskusi ya. Di latar belakang saya ada tulisan Indonesia menuju endemi. Wah ini sudah mulai ditunggu-tunggu oleh orang ya, karena hari ini beberapa hari ini statement daripada Menteri Kesehatan sudah mengarah kepada kita dikondisikan untuk memasuki yang disebut kondisi endemi. Nah nanti kita bicara dengan Pak Ferdinand, apa sih yang namanya endemi itu gitu ya? Iya betul. Apa kriterianya? Ini kan serahkan pada ahlinya. Kalau saya mungkin hanya sebagai motivator, tapi kalau Pak Ferdinand memang ahlinya yang bicara soal. Khususnya beliau ini adalah seorang ahli di bidang malaria. Nah sekarang kita melihat analoginya dengan COVID ini dengan Omicron ini bagaimana kira-kira? Silakan Pak Ferdinand, kita mau sedikit ulas tentang apa itu pandemi, apa itu epidemi, apa itu endemi. Bingung lah, masyarakat tuh bingung, banyak demi-demi ya. Kita tahu ya ini istilah-istilah yang hanya orang-orang kedokteran yang tahu atau orang-orang kesehatan. Tapi orang kesehatan juga tidak semua tahu juga. Apa itu? Silakan Pak Ferdinand. Ini situasi yang sedang dikejar oleh pemerintah untuk masuk ke fase endemi. Silakan Pak Ferdinand. Ya, terima kasih Kang Is, Kang Yama, terima kasih juga. Jadi yang pertama dulu mengenai apa kombinasi yang senam Yama sebenarnya dengan olahraga. Jadi itu bagus sekali. Karena olahraga itu lebih mempertahankan jalan kaki itu lebih mempertahankan jantung, Pak. Sedangkan kalau olahraga senam Yama ini lebih memperkuat sebenarnya kerangka tubuh kita. Jadi karena kita punya kuda-kuda dan sebagainya, itu sangat bagus. Ada satu kelebihan juga, ada olah energi yang terakhir ini Kang Yama perkenalkan. Jadi energi itu bagaimana cara mengolahnya untuk mendorong kita dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk memperkuat imun sebenarnya terutama. Dan ini memang sangat bagus menurut saya. Ini sangat bermanfaat dan memang harus dalam bentuk kombinasi. Kalau menurut saya, jadi jalan itu untuk mempertahankan jantungnya sebenarnya. Kan orang serangan jantung biasanya karena tidak jalan. Dengar cerita juga kaki itu salah satu indikator untuk apa kesehatan sebenarnya. Nantinya ke depannya bahwa kalau kita menggerakkan kaki kita itu pasti itu akan kita tetap sehat. Tapi sampai umur berapa terserah. Nah, sekarang kita bahas soal endemi sebenarnya. Endemis dan pandemi. Jadi kalau di dalam penyakit menular itu kan ada namanya terutama COVID. Ini kan termasuk kategori sebenarnya penyakit menular.
Jadi di situ ada yang namanya endemis. Endemis itu berarti penyakit itu sudah lama tinggal di tempat kita dan sudah terbiasa dengan masyarakat sebenarnya. Jadi seperti apa penyakit dulu, waktu dulu itu malaria, penyakit apa cacar dulu, bahkan cacar air dan segala macam penyakit menular itu kan endemis, itu berarti selalu ada di masyarakat sebenarnya. Nah, untuk itu sebenarnya pemerintah itu kan membuat namanya program penanggulangan. Nah, penyakit yang awalnya, yang tadinya tidak ada di negara ini atau di dunia ini, kemudian muncul mendadak, itu sebenarnya namanya kejadian luar biasa atau KLB. Kalau KLB-nya itu terlalu besar, meliputi lintas negara, itu namanya pandemi sebenarnya. Jadi lintas negara, jadi dia mempengaruhi lintas negara. Nah, yang mengatur kegiatan-kegiatan kita dalam situasi KLB, kejadian luar biasa atau epidemi di country, itu sebenarnya negara saja. Tapi kalau sudah lintas negara itu sudah dari WHO lebih banyak, yaitu pandemi. Makanya pengaturannya itu seluruh negara harus bisa diatur untuk mencegah penularannya yang cepat. Nah, Omikron ini kalau tidak salah dulu sempat ada SARS juga. Itu sempat pandemi itu, tetapi dia tidak terlalu melintas seperti Omikron ini dengan apa corona ini. Ini kan sangat luas kemana-mana gitu. Nah, tetapi waktu kita mau menuju ke arah endemis artinya dia menetap. Pengalaman kita dulu kan sempat flu Spanyol tahun 1918 sampai 20 itu sama seperti ini juga flu Spanyol. Itu flu Spanyol itu terjadi pandemi pada waktu itu, pada waktu Perang Dunia Pertama. Dan banyak juga yang meninggal seperti sekarang ini sebenarnya. Nah, tetapi waktu dia mulai menuju ke arah endemis tadi, kita pemerintah harus menetapkan juga sebenarnya statusnya nantinya bagaimana? Apakah tetap akan ditanggulangi oleh pemerintah dalam konteks memilih wilayah-wilayah tertentu? Seperti contoh, measles atau campak, kan kita masih tetap endemis. Tetapi kita punya vaksinasi sebenarnya. Misal, untuk mencegah, ini tujuannya untuk mencegah terhadap orang-orang yang meninggal lebih banyak. Jadi sasaran utama adalah mencegah jangan sampai orang itu meninggal. Nah, mungkin juga kalau COVID ini maunya menjadi endemi, tetap harus memberikan perlindungan agar supaya orang tidak meninggal. Nah, tapi konteksnya sudah lebih terbatas untuk lebih skop yang lebih kecil. Skopnya lebih kecil agar supaya pembiayaan pun juga lebih terbatas. Kalau sekarang ini kan seluruh penduduk wajib pakai masker, vaksinasi dan sebagainya, itu wajib seluruhnya. Tapi ke depannya mungkin sudah akan lebih dipilih apabila hanya penanggulangan tertentu nantinya. Memang ada yang namanya tujuan akhir itu ada yang namanya eradikasi. Nah, kalau eradikasi berarti menghilangkan dari seluruh bumi ini mengenai penyakitnya itu sendiri. Seperti dulu pernah kita punya cacar kulit itu kan yang meninggal banyak orang, itu sudah kita bisa eradikasi dengan vaksinasi sebenarnya. Vaksinasi cacar dulu. Ingat pada tahun 60-an kalau nggak salah itu ada cacar sebenarnya yang banyak merenggut jiwa orang. Nah, tetapi tujuan itu mungkin akan sulit untuk menghilangkan seluruh penyakit. Ada beberapa penyakit juga hanya sampai kepada eliminasi. Jadi tidak sampai kepada eradikasi. Eradikasi kan hilang dari seluruh dunia. Tapi ada juga yang hanya melakukan eliminasi. Nah, saat ini seperti malaria, eliminasi berarti tidak akan ada penularan setempat di seluruh dunia ke depannya nantinya, rencananya. Jadi itu programnya eliminasi. Tetapi ada juga tujuannya hanya untuk menurunkan agar supaya tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat. Itu kan public health concern jadinya. Jadi bahwa ada kegiatan-kegiatan tertentu dari pemerintah untuk menurunkan agar supaya tidak menjadi masalah dalam kesehatan masyarakat. Salah satu contoh itu seperti DBD, misalnya DBD yang ada kan, di mana-mana tetap muncul KLB dan sebagainya, tetapi diusahakan supaya menurunkan agar supaya tidak menjadi permasalahan. Nah, pemerintah harus bisa menetapkan. Nanti kalau dia itu mau masuk ke arah endemis, program penanggulangannya itu ada atau tidak, bentuknya kayak apa, tujuannya itu kayak apa. Jadi sehingga akan kelihatan nantinya. Apabila sudah mencapai tujuan tersebut, dia akan diserahkan kepada layanan umum nantinya. Jadi layanan umum. Seperti contoh kita kalau tidak salah flu. Penyakit flu kan kita tidak ada program. Karena semua orang itu pasti akan flu. Tetapi waktu kita bicara infeksi saluran pernapasan atas, nah itu lain. Itu ada menyebabkan kematian terhadap kelompok umur tertentu, terutama balita. Nah itu harus ada programnya. Nah, pemerintahnya bersikap apa nantinya ke depannya untuk
masalah COVID ini. Apalagi variannya itu kan sangat bervariasi. Ya. Flu yang dulu kita ingat ada flu Hong Kong ada dan sebagainya, itu juga ada. Dia berubah. Kalau salah ada 3 antigen HSN, dia berputar-putar terus mutasi-mutasi. Jadi virusnya itu antigennya itu bermutasi-mutasi sehingga sulit sekali dilacak dengan vaksinasi. Di luar negeri kalau flu itu merupakan penyakit yang berbahaya karena mematikan, karena udaranya dingin. Tapi kalau Indonesia kan tidak. Makanya di luar negeri itu selalu ada kewajiban untuk melakukan vaksinasi influenza sebenarnya. Jadi harus ada vaksinasi influenza di sana. Kenapa? Jangan sampai mereka meninggal karena flu itu. Nah, jadi pemerintah harus bisa menentukan kalau kita itu sudah corona ini mau dipindahkan dari pandemi. Status pandemi ini kan berarti kan masih istilahnya kita belum tahu persis apa yang mau ke depannya, tetapi lebih banyak kita menangani secara serentak seluruhnya. Karena ini sangat menular cepat. Tetapi secara bertahap kita sudah makin tahu. Sudah 2 tahun ini kan kita sudah tahu kira-kira penularannya, orang yang berisikonya yang mana, yang mati yang mana, yang kebal yang mana, dan sebagainya. Nah, dengan pemilahan-pemilahan kelompok masyarakat ini, pemerintah harus bisa membuat program yang paling utama adalah mencegah agar supaya tidak terjadi kematian sebenarnya terhadap warganya. Itu yang paling utama yang harus disiapkan. Kalau dia tidak bisa menghilangkan seluruh penyakitnya itu seperti virusnya, dia harus bisa berusaha mengurangi angka kematian yang ada. Saya rasa mungkin itu duluan mungkin untuk kita diskusikan. Silakan Pak Is. Penjelasan beliau ini ahli di bidang malaria. Ya, malaria juga sudah masuk ke endemis ya Pak Ferdinand ya. Masuk ke endemis, mau dibilang ada tapi tidak ada ya ada. Ya, hanya masalahnya kalau tidak salah WHO berusaha untuk mencari vaksin malaria. Sampai sekarang belum ketemu ya. Jadi beda nih. Beda dengan virus ya. Kalau malaria itu kan plasmodium ya. Jadi memang inilah ilmu kesehatan masyarakat, ya, ilmu epidemiologi, bagaimana antara kebijakan pemerintah atau kebijakan internasional melalui WHO kemudian diturunkan menjadi kebijakan negara yang bersangkutan. Ini kenapa tadi dikatakan kebijakan WHO, karena menularnya antar negara ya. Jadi pandemi ini sudah kita tahu ada karantina dan sebagainya, kedatangan orang dari luar negeri itu maksudnya adalah untuk melokalisir atau mencegah terjadinya penyebaran virus yang dibawa dari negara lain. Demikian juga kalau kita pergi ke luar negeri, kita akan dikarantina dulu. Jadi ini adalah bagian daripada proses pencegahan untuk tidak terjadi penyebaran yang sangat luas. Pada awalnya memang COVID demikian juga. Ya, dulu kita pernah dengar cerita tentang virus flu burung, ya. Virus flu burung ternyata katanya dibawa oleh burung, tapi yang ditularkan antara manusia. Ya, jadi banyak. Akhirnya juga hilang begitu saja. Ya, tadi katakan flu itu variannya sangat-sangat banyak. Ya, bisa ada flu Hong Kong, flu Singapura, flu apalagi namanya flu burung, macam ya. Nah, COVID ini sekarang variannya yang banyak. Jadi kalau tadi dibilang varian, muncul lagi tadi varian B11 sekian, kemudian A sekian, yang kemarin pernah sempat muncul juga beberapa nama yang baru tapi tidak eksis. Kemudian yang sekarang ini ya ternyata ada Omicron, kemudian ada lagi terakhir adalah siluman atau son of Omicron BA2. Dan ternyata ya kalau terus kita semuanya fokus pada upaya seperti vaksinasi, kemudian PCR segala macam, itu akan berkepanjangan dan tidak habis-habisnya karena memang mutasinya berlangsung terus ya. Oleh karena itu kemudian tadi sampaikan oleh Pak Ferdinand, bagaimana kebijakan pemerintah terhadap COVID ini untuk masuk kepada situasi endemi ya, karena Pak Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan statement bahwa mohon di spot saya di belakang saya ada, bahwasanya sebenarnya endemi ini ada persyaratan. Saya coba lihat dulu siapnya. Di belakang saya ada persyaratan endemi kalau tidak salah. Arti bisa di spot saya. Ya, di belakang saya ini ada indikator ya, kalau tidak salah. Indikator pandemi bisa jadi endemi.
ya. Ini adalah dari Satgas Covid. Mungkin nanti Pak Fer bisa juga membantu menjelaskan. Di sini katakan kasus terkonfirmasi kurang dari 20 kasus per 100.000 penduduk. Nah ini kasus ini nampaknya harus juga diklarifikasi yang namanya konfirmasi seperti apa ya. Kemudian perawatan rumah sakit 5 orang per 100.000 penduduk. Berarti tingkatnya per mil per 100.000 ya. Kematian minimal 1 kasus per 100.000 penduduk, kemudian kontak erat per kasus konfirmasi 1 dibanding 15. Kemudian positivity rate di bawah 5%, sementara bor rumah sakit kurang dari 60%. Ya. Kemudian apa itu endemi, penyakit yang mewabah di suatu wilayah tertentu, kehadiran suatu wabah menjadi terus-menerus, wabah penyakit konsisten ada tapi terbatas pada wilayah tertentu, kemudian penyebaran penyakit dan penularan dapat diprediksi. Ya, virus tidak hilang sepenuhnya, hanya saja sudah lebih terkendali. Jadi ini saya dapat tadi, baru saja saya dapat informasi ini bahwa setelah 2 tahun pandemi, Indonesia akan menuju ke endemi. Nah, ini yang tadi dengan Pak Ferdinand, bagaimana kita akan masuk kepada fase ini, karena semua orang berharap, ya, karena kita sudah capek juga menghadapi pandemi ini, dengan segala macam pembatasan dan keterbatasan. Bahkan Pak Menteri yang saya lihat di statement terakhir, bahwasanya Lebaran katanya nanti bulan Mei ya, Lebaran Mei sudah bebas. Waduh, kita semuanya senang ya. Siapa yang nggak senang bisa Lebaran, bisa sholat dan sebagainya. Nanti dengan bebas ketakutan dari pandemi gitu. Tapi tetap kalau saat ini karena kasus kita masih juga belum, tadi dikatakan ada di bawah. Kalau kita lihat positivity rate yang kemarin, ini masih di atas Indonesia, masih 12,2%, ya. Jakarta 12,7%, sedangkan standar WHO adalah 5%. Tadi yang dikatakan. Berarti kita sudah masuk atau belum nih kepada fase penurunan daripada COVID, ya? Karena kasus baru sekitar 24 ribuan, kemudian yang tinggi justru kematian. Makanya ini yang sekarang menjadi polemik adalah kematian ini akibat apa? Siapa? Kelompok usia yang mana? Ya, kelompok profesi dokter, Ikatan Dokter Anak mengatakan banyak balita yang meninggal karena Omikron. Berarti fokus juga harus dilihat mengenai vaksinasi pada anak. Ya, vaksinasi pada anak ternyata menimbulkan persoalan di pembelajaran tatap muka (PTM). Ya, PTM ini ternyata juga menimbulkan masalah. Ya, serba salah dan menimbulkan masalah. Ya, anak nggak sekolah repot, sekolah juga repot, takut ketularan. Jadi ini serba salah ya, kita bilang serba salah. Ya. Kalau dibilang repot, orang tua yang repot. Ya, orang tua seneng banget kalau anak-anak bisa sekolah. Kenapa? Udah juga repot di rumah kalau semuanya study from home atau belajar di rumah. Yang repot orang tua sebenarnya. Anak-anak mah ya happy-happy aja. Yang repot apa? Ngajarin pelajaran sekolah. Itu yang nggak mudah ya. Jadi anak dimarahi oleh orang tua dimarahi oleh anak karena nggak bisa ngajarin anaknya. Ini yang menjadi masalah di kebanyakan online ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, saya kira pertemuan malam ini cukup menarik dengan kehadiran Pak Ferdinand yang ikut berlatih. Beliau sangat konsisten ya, dengan jalan kaki 10.000 langkah per hari, kemudian dengan senam yama. Ternyata perpaduan antara jalan dengan senam yama ini bagus banget menurut beliau ya. Jadi ini menjadi modal kita untuk bersama-sama, tadi kita Kang Yama, kita kembali ke ini ya kan, kembali ke iman, aman, imun ya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya senang sekali dengan 3 hal penting menghindari COVID ini, karena ternyata apa yang tadi disampaikan oleh Kang Yama sangat-sangat relevan ya. Tinggal kita mau apa enggak, ya kita bisa atau tidak. Dan perlindungan diri kita semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita akan menghadapi istilahnya hidup berdampingan dengan COVID. Nah itu Kang, kita kembalikan kalau hidup berdampingan dengan COVID dalam masa endemis, ya, survival by the fittest kalau orang siapa bilang si apa namanya Hipokrat, siapa yang bertahan, ada yang memang
bugar yang memang punya kemampuan itu. Nah, sekarang kita tawarkan melalui senam yama, kita melengkapi dengan jalan kaki plus senam yama, kita melengkapi daya tahan tubuh kita, imunitas kita, sehingga kita bisa bertahan, survival oleh the fittest, yang paling bugar ya, yang paling bugar yang bisa bertahan. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Ferdinand dan teman-teman lain, Kang Yama yang sudah ngajarin itu basicnya, senam yama ini adalah pencaksilat. Jadi warisan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh Kang Yama dan dirubah menjadi senam untuk melawan COVID. Wah, luar biasa ini senam yama ya. Ya Kang Yama, silakan statement terakhir dari kita akan tutup. Ya, itu tetap aja bagaimanapun juga hidup dan mati sudah ada yang mengatur, tapi kita sendiri diberikan amanah untuk mengatur itu sendiri, yaitu akal fikir. Nah, bagaimana kita memuliakan akal fikir kita, menjalankannya dengan baik. Nah, amanah itu bagaimana? Pertanggungjawabannya, maka daripada itu kita tetap mensyukuri atas karunia nikmat hidup dari Yang Maha Kuasa. Salam hormat dan terima kasih, tetap semangat. Ya. Iman dengan keheningannya, aman dengan kebeningannya dari hal-hal yang buruk di hati, ya, dan cipta dalam bagaimana menciptakan sesuatu, imunitas baik diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Salam energi. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Kang Yama. Mantap. Ya, Terima kasih, sama-sama, Dennis. Dok.